Gue denger-dengar pre-order Sony A6700 itu udah mau dibuka di Indonesia. Gue pribadi sangat excited, tapi kita harus berhati-hati karena ada anomali overheating yang cukup serius seputar kamera ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen bahas sedikit tentang Sony A6700. Tapi pembahasannya spesifik ke masalah overheating isunya. Yang ini pembahasannya bakal lumayan menarik juga. Gue nggak nge-hate kamera ini, gue excited banget dengan A6700. In fact, menurut gua dia membawa improvement yang sangat signifikan dibandingkan generasi yang sebelumnya ya. Dan gua juga kemungkinan besar bakal ada di dalam antrian pre-ordernya juga. Karena gua udah nungguin banget kamera Sony di jajaran APS-C A6000-an ini yang diupdate dengan format-format video terbarunya Sony gitu. Dan ini adalah kamera tersebut yang udah bawa format-format video terbarunya yang bisa sampai 10 bit juga gitu ya di jajaran A6000-an. Jadi gue excited banget. Cuman memang ada satu anomali soal overheating yang lumayan melibatkan beberapa reviewer luar gitu ya, yang jadi satu isu juga antar para reviewer ini, dan inilah yang bakal kita bahas di video kali ini. Sedikit disclaimer dulu, ini juga bukan video review, gue belum dapat akses buat pegang produknya. Kita akan ya membahas berdasarkan dari kasus konflik ini aja soal overheating di A6700. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen kenalin juga kalau kita ada preset Creature, hasil kita keliling Indonesia, jalan-jalan buat bikin foto-foto yang epic di episode Creative Adventure. Total ada 24 preset dan 6 diantaranya powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kalau kalian pengen foto kalian langsung terlihat epic dengan sekali klik doang, itu bisa pakai preset ini dan dia cocok banget buat jadi starting point editing kalian. Kita udah coba nggak cuma di foto-foto adventure ya, foto sport, street photography, portrait, dan lain sebagainya. Bahkan kita foto-foto kucing aja, itu kita pasangin presetnya, gambarnya kelihatan cakep. Dan ini adalah momen terakhir buat kode diskon Merdeka, karena hanya berlaku di bulan Agustus buat dapet diskon terbesar sejauh ini. Jadi kalau kalian udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi pembahasan yang pengen gua angkat di sini adalah soal A6700, soal overheating yang memiliki beberapa kontradik data di para reviewer di luar sana. Jadi problemnya ini memang soal performance data yang mereka sajikan itu agak berbeda-beda, bahkan bisa bertolak belakang antar satu sama lain di reviewer luar. Gue pribadi, gue suka banget sama konten-kontennya Gerald Andon. Dia adalah salah satu YouTuber yang paling gue trust, bukan salah satu, emang paling atas posisinya gitu ya, paling gue trust terhadap pembahasan spesifikasi teknis soal kamera, karena dia biasanya yang bener-bener datanya nerdy banget gitu ya, yang kita kadang pusing sendiri gitu liatnya. Tapi di videonya Gerald Andon itu dia tesnya soal overheat itu sebentar banget, dan in conclusion itu aman gitu, aman banget kameranya dari overheating issue. Tapi ternyata dia bertolak belakang dengan salah satu reviewer yang gua trust banget juga gitu ya di dalam pembahasan sebuah kamera, yaitu adalah petapixel gitu. Jadi di petapixel kameranya menunjukkan overheating issue yang cukup signifikan, sedangkan di Gerald Andon itu enggak gitu. Bener-bener kameranya aman banget. Dan ini masalah yang cukup serius menurut gua, karena ya menimbulkan banyak opini juga di kalangan user Sony, begitu juga di orang-orang yang calon jadi user Sony di A6700 ini, karena ya balik lagi agak membingungkan. Dua-duanya itu reviewer yang kredibel dan dua-duanya gue trust banget gitu ya buat reviewnya, walaupun memang Gerald Andon lebih in-depth biasanya soal hal teknis. Tapi kan pengetesan buat overheating itu sebenarnya simple ya, dipakai buat record lama, dan gue juga trust banget kalau petapixel ngetesnya dengan cara yang cukup valid gitu. Cuman kenapa kedua ini punya data yang cukup berbeda. Nah, kalau kita ikutin, Gerald Andon itu sampai buat klarifikasi di kolom komentarnya. Yang dia itu mengatakan kalau ya isu ini terjadi, dia tahu ada perbedaan data antar reviewer gitu ya. Dia pun udah menghubungi Jordan dari Petapixel dan dia udah ngobrol, katanya tes dengan ya kondisi yang hampir identical, dan si Gerald Andon itu dapat nearly an hour longer than him.
hampir sejam lebih panjang dari si Jordan gitu di kondisi pengetesan yang identik. Jadi dia sendiri ada kata-kata not sure how to explain that, nggak tahu gimana cara menjelaskannya, belum tahu penyebabnya apa, tapi dia menyimpulkan di akhir, I'll test a retail copy when I can update you gitu ya. Jadi dia akan ngetes dengan retail copy, karena kan sekarang yang di-review sama reviewer luar itu bukan retail copy ya, itu adalah sampel unit punyanya Sony, dan kata dia bakal ngetes retail sampelnya begitu punya kesempatan dan bakal diupdate ke kita. Sayangnya saat video ini gue buat, update-nya belum ada gitu ya. Gue ngikutin. Jadi postingan ini ada di kolom komentar reviewnya Gerald Andon. Kalian bisa main ke sana. Begitu juga ada di post community channelnya. Dan sampai gue buat video ini, itu belum ada klarifikasi dari Gerald Andonnya. Dia belum ngetes versi retailnya. Nggak tahu udah atau belum, tapi belum ada update gitu dari postingan tersebut. Jadi ini pukulan banget pastinya, karena Petapixel itu sampai berpengaruh ke review mereka yang selanjutnya. Kalau kalian nonton video A7C Mark II dan juga A7CR mereka itu nggak mau ngetes soal overheating. Jadi mereka langsung ngeklaim kita nggak mau ngetes soal overheating karena ini adalah sampel unit dan mereka bakal tes di retail copy-nya gitu. Kalau misalkan sudah ada barang jualnya, barang retailnya. Jadi ya pengaruhnya lumayan gede menurut gue gitu ya, isu soal overheating ini. Dan sedikit ada data tambahan, gue juga akhirnya nyari-nyari soal overheating A6700. Ada banyak juga YouTuber yang bahas tentang kalau kamera ini overheating. Ya walaupun kita nggak mengelak juga, memang kameranya luar biasa powerful gitu ya dengan ukuran yang cukup kecil. Tapi kameranya overheating. Dan ada satu data yang menarik dari channelnya Josh Satin, gue lihat itu dia ngetes langsung di mana di pengusutan indoor dengan kondisi yang tertata, yang terkontrol, itu dia dapat ngerekam 4K 24 fps sampai 2 jam. Tapi pas dia tes di outdoor, itu kameranya overheat dalam 22 menit. Wow, itu gap yang cukup lumayan ya. Nggak terlalu tinggi gitu buat kita nge-shoot 4K 24, bukan 4K 60, 4K 24 di outdoor dengan kondisi ya di bawah terik matahari. Walaupun itu bukan di peak paling panasnya juga di hari itu kata dia, tapi ya di kondisi luar ruangan yang memang kondisinya lumayan panas, dia cuma dapat 22 menit. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Karena ada beberapa opini juga dan gue sendiri juga punya pendapat gitu ya berdasarkan opini-opini orang luar yang gue lihat. Jadi pertama, itu ada kemungkinan, walaupun kemungkinan ini kecil, gue yakin Sony tidak melakukan ini, tapi kemungkinan yang pertama adalah Gerald Andon mendapatkan golden sample atau sampel unit yang memang dibuat untuk ya performa paling baik gitu, performa terbaik. Itu bisa jadi, walaupun menurut gua untuk hipotesa ini agak lemah karena lumayan aneh kalau misalkan kenapa Gerald Andon dapat golden unit tapi Petapixel yang cukup gede juga dapat unit yang biasa gitu ya. Jadi agak aneh di situ. Menurut gua kemungkinannya kecil soal golden sample ini. Tapi kalau memang sampai Sony memberikan golden sample pada reviewer kunci, menurut gua itu adalah langkah yang sangat-sangat menyebalkan gitu. Tapi ya kemungkinan ini kecil, ini cuma salah satu opini doang. Dimana yang selanjutnya mungkin, gua baca komennya Gerald Andon juga, ada yang komen kemungkinan poorly thermal pad application. Jadi kemungkinan dari thermal padnya ini di kedua sampelnya berbeda gitu. Jadi secara poorly ini si Gerald Andon thermal padnya terpasang dengan baik gitu ya. Sedangkan si Petapixel thermal padnya terpasang dengan mungkin agak berongga-rongga atau gimana sehingga cepat untuk overheating. Mungkin ini masuk akal loh. Apalagi menurut gua kedua kamera yang dikirim buat review ini adalah kamera pre-production yang mungkin quality controlnya itu belum terlalu bagus. Jadi ini adalah kemungkinan yang sangat bisa terjadi, tapi kita harap tidak terjadi untuk yang kayak versi Petapixel ya, yang thermal padnya nggak terlalu kepasang mungkin gitu ya. Itu semoga tidak terjadi ke versi retail kalau memang ini penyebabnya. Atau terakhir bisa aja bukan hardware, tapi merupakan firmware di mana yang punya Gerald Andon itu dipaksain bisa record lama. Ya kalau misalkan itu kasusnya sebenarnya mirip-mirip dengan golden sample tadi, tapi aneh juga dan posisi anehnya sama gitu. Kenapa hipotesanya lemah? Karena kenapa Gerald Andon doang gitu yang dapat firmware dengan maksain overheatnya biar aman.
Kenapa yang Petapixel enggak? Karena Petapixel juga reviewer gede gitu kan, apalagi dia ya berbasis korporasi dibandingkan Gerald Andon yang perorangan. Jadi ya agak lemah. Gue sih berharap kasusnya terjadi soal poorly thermal pet application tersebut ya. Jadi secara overall gue berharap 6700 sebenarnya isu overheatnya nggak separah itu gitu. Walaupun ya memang kalau kita searching di YouTube sebenarnya lumayan banyak pembahasannya soal overheat tersebut. Nah, saran dari gua, kita belum bisa nyimpulin banget ya karena Gerald Andon belum update tambahan, si Petapixel juga belum ada pengetesan lebih lanjut lagi gitu ya. Maksudnya dari barang retailnya belum ada update terbaru dan kita juga belum nyobain A6700 gitu ya. Di Indonesia juga pre-ordernya saat gue bikin video ini belum dibuka, tapi setahu gue harusnya besok ya. Harusnya di awal September itu udah dibuka. Tapi ya kita belum cobain. Nah, saran dari gue itu sebenarnya sebelum kita pre-order, kita tunggu pembahasan lanjutannya dulu. Atau kita cari review-review yang memang dilakukan dari retail unitnya gitu. Walaupun mungkin bukan dari 2 reviewer ini, tapi mungkin ada beberapa reviewer gede juga yang bahas dari retail unitnya. Menurut gua itu patut buat ditunggu sebelum kita menentukan beli si A6700 ini atau enggak. Sama yang lebih yakin, anggaplah kita gini. Mungkin nggak separah itu, tapi gue yakin A6700 memang tetap ada limit untuk perekamannya gitu ya. Tetap bisa kena overheat pada mode-mode tertentu yang memang paling high spec-nya. Jadi kalau memang kalian fokusnya adalah untuk perekaman video di kondisi outdoor, di tempat-tempat yang cukup panas, misalkan kalian dokumentasi acara-acara sporting event kayak off-road gitu ya, atau motor trail dan lain sebagainya, itu yang kondisi tracknya juga lumayan panas gitu kan kalau lagi main dan butuh perekaman lama, menurut gua sih akan lebih bijak itu buat ngambil FX30 aja. Karena FX30 kita udah coba juga di kondisi yang bener-bener panas, ekstrim, lumayan panasnya. Waktu itu kita coba di track motor trail juga, sekalian kita main motor trail listrik waktu itu, dan dia aman banget kita pakai. Bahkan XH2S kita waktu itu kita pakai barengan, XH2S overheat, si FX30 aman karena memang kamera tersebut punya active cooling, punya kipas di dalamnya gitu. Jadi menurut gua kalau memang ya kalian secara workflow concernnya lebih full ke video dan lebih untuk perekaman lama di kondisi panas, ya FX30 akan lebih bijak gitu. Walaupun gue juga nggak tahu ya si A6700 ini kalau misalkan kita pasangin kipas itu mungkin ya isunya bakal lebih baik atau enggak. Karena kita juga lagi pre-order kipas kamera yang dari Ulanzi gitu ya, dan gue tertarik banget buat cobain di kamera-kamera gue, termasuk ya gue sih berharap dapat kesempatan buat nyobain A6700 ini buat kita coba juga di situ. Jadi ya gue sangat excited apakah kipas tersebut bisa untuk menghilangkan isu overheating ini gitu. Jadi ya kita nunggu aja sampai retailnya keluar di Indonesia, tapi ya gue harap bisa secepat mungkin, atau mungkin kalau Sony pengen minjemin buat membuktikan kasus-kasus tersebut, kita sangat open. Walaupun ya bagaimana thumbnail video ini dibuat dan juga judulnya, gue rasa Sony nggak mau ya gitu buat minjemin kita. Jadi ya itu sangat diwajarkan juga, tapi ya itu sedikit pembahasan dari gue yang menurut gue ini jadi anomali yang cukup menarik karena ini baru terjadi juga di 6700, pembahasan soal overheating yang mixed review gitu, yang berbeda-beda antar reviewer di luar sana. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas, semoga ya bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.